Ketua grup Houston dapat mengeluarkan ratusan miliar uang sesuka hati, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan begitu banyak uang sama sekali. Dalam hal ini, di depan ketua grup Houston, dia akan menjadi kantong jerami emas dan batu giok, tetapi juga reruntuhan. Dan mengapa dia ingin mengejar Gemma dengan upaya yang disengaja? Di satu sisi, itu karena dia benar-benar terobsesi dengan Gemma. Di sisi lain, itu karena dia tidak memiliki kekuatan nyata dalam keluarga Sucipto. Oleh karena itu, dia sangat ingin menggunakan kekayaan keluarga Gu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dan bahkan ingin menggunakan kekuatan keluarga Gu untuk membuat kakek menatapnya dengan kagum. Dengan cara ini, itu juga akan meningkatkan kemungkinan dia mewarisi keluarga Sucipto di masa depan. Untuk alasan ini, Gemma memiliki signifikansi strategis yang kuat untuk hidupnya. Dalam pikirannya, sama sekali tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Ketika dia memikirkan ini, hatinya bahkan lebih marah. Dia tidak hanya membenci ketua grup Houston, dia bahkan berani berlari untuk memenangkan cinta, tetapi juga membenci kakeknya Chen Sucipto. Orang tua yang sekarat yang memegang kendali keluarga Su dengan kuat dan enggan melepaskan kekuatannya kepada generasi mudanya. Dia bahkan membenci adiknya Ayu. Dia benar-benar memanfaatkan keluhan yang dideritanya, memaksa lelaki tua itu untuk meninggalkan seluruh kelompok transportasi laut, dan bahkan mengambil pulau pribadi lelaki tua itu untuk pensiun. Sebaliknya, dia tidak punya apa-apa. Sungguh, tidak ada. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya untuk melihat Melissa. Dia berkata, "Nona Wakil Ketua, bos Anda tidak akan kesulitan dengan uang jika dia ingin datang. Jika kami berdua mencapai kerjasama, itu mungkin perusahaan dengan skala ratusan miliar. Melihat perusahaan mobil energi baru domestik kami, nilai pasar yang terbesar telah mendekati angka 100 miliar dolar AS, yang lebih dari 600 miliar yuan. Jika kita bergabung, kita mungkin tidak akan lebih buruk dari mereka, begitu besar. Bos Anda akan tertarik untuk membeli dan menjual jika dia mau, jadi sebaiknya Anda meneleponnya atau mengirim pesan teks untuk melaporkan dan melihat apakah dia benar-benar tertarik." Melissa ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Dalam hal ini, saya akan melapor kepada ketua kami terlebih dahulu." Jeffy langsung mengangkat alisnya dan berkata, "Oke." Lihat apa yang dia katakan. Melissa mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Tama di WeChat. Isinya adalah, "Tuan, bagaimana saya harus membalasnya sekarang?" Tama menjawab, "Anda bertanya padanya apakah dia benar-benar yakin ingin bertemu dengan saya." Setelah menerimanya, Melissa meletakkan teleponnya, memandang Jeffy, dan bertanya dengan serius, "Tuan Su, apakah Anda yakin ingin bertemu langsung dengan ketua kami?" "Tentu saja," Jeffy berkata tanpa ragu. "Nona Melissa, saya tidak bermaksud meremehkan Anda, tetapi untuk bisnis sebesar itu, tentu saja lebih efisien untuk berbicara dengan atasan Anda secara langsung. Bagaimana menurut Anda?" Melissa mengangguk, nadanya tiba-tiba kehilangan antusiasme, dan dia berkata dengan ringan, "Yah, karena Anda yakin, maka saya akan mengundang ketua kami untuk berbicara dengan Anda." Jeffy mau tidak mau mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Melissa tiba-tiba menjadi berhati dingin, dan mengubah ekspresi hormatnya sekarang, dan mengubah gelar dari "kamu" dengan kekaguman dan kekaguman menjadi "kamu" dengan ketidakpedulian. Ini membuatnya merasa sedikit di dalam hatinya. Perasaan tersinggung melintas di benaknya. Pada saat kemarahannya melonjak, sebuah pintu di kantor tiba-tiba didorong terbuka, dan suara yang agak akrab datang dan bertanya dengan mencibir, "Tuan Jeffy, kamu sangat tidak sabar untuk bertemu denganku kan?" Jeffy tidak pernah bermimpi bahwa seseorang akan tiba-tiba muncul di bagian terdalam kantor Melissa. Selain itu, dia lebih bingung mengapa suara orang ini membuatnya merasa sedikit akrab. Ketika dia secara tidak sadar menoleh untuk mengikuti suara itu,
seluruh otaknya meledak dengan suara mendengung. Matanya melebar dalam sekejap, dan pemikirannya jatuh ke dalam kelesuan dalam sekejap. Dia secara alami mengenali tanah dalam sekejap. Lagi pula, kesan yang dia tinggalkan padanya di Jepang terlalu dalam, dan dia tidak bisa melupakan penampilan ini sampai kematiannya. Pada saat ini, dia sangat terkejut, dan segera setelah itu, dia hanya bisa bergumam, "Ah, itu kamu. Ini, bagaimana mungkin?" Tama datang untuk menghadapinya dan bertanya dengan bercanda, "Mengapa? Kami belum bertemu selama beberapa hari. Ketika kamu melihatku lagi, kamu bahkan tidak akan memanggilku Tama?" Jeffy langsung tercengang oleh aura kuat Tama, dan segera muncul di benaknya gambaran mengejutkan tentang dia membunuh beberapa ninja di Kyoto, Jepang hari itu. Jadi, dia gemetar seluruh, dan segera membungkuk dan berkata dengan hormat, "Yah, Tama, kau, bagaimana kabarmu di sini? Adikku dan aku telah mencarimu sejak perpisahan kita di Kyoto. Aku ingin membalas perbuatanmu yang menyelamatkan nyawa, tapi aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Aku sangat terkejut melihatmu barusan, betapa tidak sopannya sopan santunku. Tolong maafkan aku." Tama mencibir dan berkata, "Jeffy memberitahumu sesuatu, kamu bahkan tidak memperlakukan dirimu sendiri di Surabaya dengan baik, dan kamu datang ke Jakarta untuk mendapatkan rasa hormat. Kamu datang ke Houston atas inisiatifmu sendiri, kamu ingin bertemu denganku. Saya telah keluar seperti yang Anda inginkan. Sekarang katakan padaku mengapa kamu di sini." "Otakmu berhenti bekerja," Jeffy berseru. "Tama, kamu adalah ketua grup Houston." Tama tersenyum dan berkata, "Apa? Saya ketua Houston Group, yang mengejutkan Anda?" Seperti burung puyuh, Jeffy berkata dengan jujur, "Ini, untuk memberitahumu, aku benar-benar tidak menyangka." Tama mengangguk, dan langsung pergi ke sisi yang berlawanan darinya, duduk di sofa tunggal di seberangnya dengan sembarangan, merentangkan tangannya di sandaran, mengangkat kakinya yang panjang, dan bertanya kepadanya, "Mari kita bicara, butuh begitu banyak usaha untuk menemukan apa yang saya lakukan." Jeffy memiliki hati nurani yang bersalah, tetapi dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, Saya datang kepada Anda. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang kerjasama." Tama mengangguk sedikit, tidak menghancurkannya, tetapi dengan santai berkata, "Saya baru saja mendengar semuanya. Anda ingin menginvestasikan puluhan ratus miliar dolar, dan terlibat dalam industri mobil energi baru dengan Houston Group, kan?" Jeffy hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan hati nurani yang bersalah, "Iya." Tama tersenyum sedikit, "Ini hal yang bagus. Investasi Anda sebesar 100 miliar, kapan akan tiba?" "Hah?" Jeffy bertanya tanpa sadar. "Tama, kamu, apa maksudmu?" Tama dengan santai berkata, "Saya tidak bermaksud apa-apa. Tidakkah Anda ingin berinvestasi dengan saya? Karena ini adalah investasi, Anda tentu harus mengeluarkan uangnya terlebih dahulu." Jeffy buru-buru berkata, "Ini, untuk investasi sebesar itu, harus ada banyak pekerjaan persiapan, dan investasi ini juga bagi kita untuk mendirikan perusahaan patungan. Maka sesuai rasio dan valuasi yang disepakati, masing-masing akan membawa investasi di sektornya masing-masing." Tama melambaikan tangannya, "Dengan saya, aturan investasi adalah Anda pertama kali memasukkan uang ke rekening saya. Bukankah kamu datang dengan tulus? Cepat dan atur keuanganmu dulu, dan masukkan 100 miliar ke akun Houston Group. Kemudian kita akan berbicara tentang kerjasama di masa depan." Keringat dingin Jeffy tiba-tiba mengalir seperti air terjun. Dia berkata dengan gugup, "Yah, diberkati permintaanmu. Aku benar-benar tidak bisa memenuhinya. Tidak mungkin bagi kita untuk membiayai tanpa melihat kontrak atau melakukan apapun di atas kertas. Dalam hal penilaian risiko, sejumlah besar 100 miliar tidak dimasukkan ke dalam rekening perusahaan lain."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.